mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh kita mencintai anak yatim serta mengasihi orang miskin. Maka jelaslah bagi kita semua bahwa mencintai dan menyantuni anak yatim adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tika Aziz dapat kembali menyapa Anda dalam program Jejak Islam. Pemirsa, mencintai dan menyantuni anak yatim adalah kewajiban kita semua sebagai umat muslim. Namun, ada berbagai macam cara untuk menjalankan kewajiban ini. Dan dalam Jejak Islam kali ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana fragmen cinta terhadap anak yatim ini di Malang, Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islam. Salah satu fragmen cinta pada anak yatim yang amat inspiratif dapat kita lihat di Pondok Pesantren Yatim dan Du'afa Al-Ikhlas, Malang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Yatim dan Du'afa Al-Ikhlas merupakan lembaga pendidikan dan sosial di bawah naungan Yayasan Pemberdayaan Umat Al-Ikhlas. Pondok pesantren ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembinaan, serta penyantunan bagi anak-anak yatim dan du'afa. Dengan mengusung visi membina generasi yatim dan du'afa yang berilmu, beramal, dan berakhlak Islami, pondok pesantren ini mengasuh 368 anak yatim yang terdiri dari 139 anak yatim tingkat TK sampai dengan SD dan 229 anak yatim tingkat SMP sampai dengan SMA. Bahkan setiap tahun ajaran baru tidak kurang 20 sampai 40 anak yatim maupun du'afa baru diterima, diasuh, dan dibina oleh Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas. Alhamdulillah, qadarallah wa biiznillah, Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas berdiri pada tahun 2009. Di awal pendirian ini melatar belakangi adalah karena sebab keprihatinan kami para pengurus kepada masalah keumatan, di mana ketika saya berdakwah di pulau-pulau khususnya di luar Jawa, di Papua, di Aceh, dan di beberapa daerah lainnya, saya telah mendapatkan banyak anak-anak yatim du'afa. Sehingga kami ingin dan kami berharap jangan sampai ada anak-anak yatim menjadi yatim kedua kalinya. Sudah mereka yatim orang tua, jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang yatim ilmu, yatim kasih sayang.
Maka salah satu tujuan Al-Ikhlas ini adalah ingin memberikan kesempatan untuk kepada anak-anak yatim dan duafa supaya mereka bisa meraih setiap harapan dan cita-citanya. Dan sampai detik ini ada 379 santri yang sudah kami didik, kami asuh. Mulai dari tingkat TK sampai ada yang sudah masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah kami tidak hanya memberikan sebuah pendidikan dalam arti formal, tetapi kami memberikan sebuah pelayanan ya dalam bentuk sebuah perhatian mulai dari kesehatan ya kemudian psikis, sehingga kami di sini anak-anak memanggil saya sebagai Abi dan kepada istri saya Umi. Maksudnya adalah kami ingin hadir di hadapan anak-anak setelah mereka tidak memiliki kedua orang tua. Kami hadir menjadi orang tua kedua setelah mereka tidak lagi memiliki kedua orang tua. Bersama dengan segenap pengurus, berkomitmen kuat untuk bisa menjadi orang tua bagi anak-anak yatim dan duafa di sini, yang bukan sekedar memberikan pendidikan dan penyantunan, namun juga kasih sayang. Yang juga sangat inspiratif dari pondok pesantren ini adalah santrinya, yang ternyata banyak berasal dari Indonesia bagian timur. Hampir 50% bahkan mulai dari santri tingkat TK maupun SD sampai dengan tingkat SMP dan SMA. Kita memang berbeda dan punya added value dibandingkan lembaga-lembaga sosial panti asuhan yang ada di Indonesia ini secara umum. Value kita ada 3 hal. Yang pertama adalah anak-anak kita adalah anak-anak Nusantara. Mulai dari Merauke sampai Aceh kita ada santri ya dari berbagai daerah, dari berbagai pulau. Ya, kemudian yang kedua, anak-anak yatim kita khususnya yang di Pondok Putra dan Putri ini mereka adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak mulai dari tingkat usia dini sampai mereka MI saja. Karena tidak sedikit orang salah paham makna yatim. Karena yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya ya sampai dia balik. Maka kalau sudah balik bukan yatim namanya, tetapi purna yatim. Kami hanya khusus anak-anak kecil mulai dari TK sampai MI, khususnya yang di sini kewajiban mengasuh, merawat anak-anak yatim bukan lembaga Al-Ikhlas. Tapi siapapun kita yang beriman, siapapun yang kita punya jiwa kemanusiaan, pasti bergerak hatinya untuk memberikan pelayanan terbaik, perhatian terbaik, serta juga memberikan pendidikan kepada anak-anak ini. Maka saya mengajak kepada para pemirsa untuk memberikan perhatian lebih dengan mendoakan mereka. Kalau Anda punya rezeki, berikan apa yang bisa Anda berikan. Karena kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang pendusta agama. Sebagaimana Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita tidak ingin dikatakan pendusta agama karena kita tidak peduli kepada anak-anak yatim. Walaupun orang tua tidak akan pernah mungkin bisa tergantikan, namun kepedulian yang diberikan oleh pengasuh dan pengajar di pondok pesantren yatim dan duafa Al-Ikhlas bisa menjadi oase kesejukan bagi anak-anak yatim dan duafa yang kehilangan orang tua tersayang. Bukan hanya itu, mereka juga bisa mendapatkan pendidikan serta pengawasan sebagai hal penting yang mereka butuhkan. Namun demikian, iman dan ketakwaan adalah hal penting yang harus dipersiapkan sebagai bekal anak-anak di pondok pesantren ini. Untuk itulah,
kurikulum, dan serangkaian kegiatan disusun. Pengembangan karakter dan akhlakul karimah, keterampilan, serta kemandirian adalah serangkaian tujuan yang juga diupayakan dari pendidikan di sini. Kita mulai dari tingkat TPUD, yaitu Taman Pendidikan Usia Dini. Kemudian ada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian untuk tindak lanjut pendidikannya, lanjutannya ada di program Tahfidzul Quran, baik yang SMP ataupun SMA. Dan sebagian yang lain kami lanjutkan di beberapa pondok-pondok pesantren yang sudah bekerja sama dengan Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas. Kurang lebih ada sekitar 42 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Al-Ikhlas. Alhamdulillah anak-anak selain mendapatkan pendidikan formal, ya, kemudian kami ada pendidikan non formal, baik itu program seperti Tahfidzul Quran, Tahfidzul Hadis, yakni menghafal Al-Quran dan hadis. Kemudian juga ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Kami ingin dan kita berharap semuanya mendapatkan janji Rasulullah SAW sebagaimana apa yang beliau sabdakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Di hadis yang lain dikatakan hakadha, aku beserta orang-orang yang menyantuni, peduli, sayang kepada anak-anak yatim kelak di dalam surga seperti dua jari ini. Rasulullah memberikan isyaratnya jari telunjuk dan jari tengahnya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu, jadilah orang tua kedua kepada mereka yang sudah tak lagi memiliki kedua orang tuanya. Ustadz Ismail Marzuki adalah kepala kepesantrenan Pondok Putra, Pondok Pesantren Yatim dan Du'afa Al-Ikhlas. Beliaulah yang bertanggung jawab atas kegiatan para santri, terutama para santri putra. Bagi Ustadz Ismail, kadang mengasuh anak-anak yatim di Pondok Pesantren Yatim dan Du'afa Al-Ikhlas memang diwarnai beragam tantangan. Namun, kesabaran serta keikhlasanlah yang dijadikan pegangan. Ada serangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh para santri di sini. Beribadah, sekolah, mengaji, bermain, dan juga berbagai macam kegiatan pengembangan diri. Menariknya, pondok pesantren ini ternyata memiliki program khusus untuk mengembangkan minat dan bakat para santri yang sudah mulai dipetakan oleh psikolog sejak kelas 4 SD. Di sini kita melakukan pemetaan sesuai minat bakatnya, sesuai screening ahlinya, sehingga di situ ada program kaderisasi. Yang pertama adalah kader ulama, yang kedua kader ilmuwan, dan yang ketiga adalah kader muhafidz. Pada di kader muhafidz ini adalah ada khususnya di kader, di kader ulama, di situ ada materi wajib dan materi khusus. Materi wajib diantaranya adalah fikih, yang pertama, yang kedua adalah adab, dan yang ketiga adalah akidah. Adapun materi khususnya di kader ulama ini ada seperti bahasa Arab, nahwu, dan sorof. Di kelas santri putri ini misalnya, para santri yang memiliki minat dan bakat dalam hal membaca serta menulis puisi dan juga membuat cerpen dikembangkan secara optimal dengan pendidikan serta pelatihan intensif. Bahkan juga didukung oleh pondok pesantren agar bisa mengikuti berbagai macam perlombaan. Hasilnya, tidak sedikit prestasi yang ditorehkan.
Sedangkan bagi santri yang memiliki keinginan untuk menjadi hafiz Quran, diadakan pula program tahfiz Quran, di mana ketepatan pelafalan hafalan serta upaya untuk menjaga hafalan pun terus dipantau dan dibimbing oleh ustadz pendamping. Atau ada pula kegiatan muhadoroh untuk mengembangkan minat dan bakat santri sebagai dai atau mubalik. Bahagia rasanya melihat adik-adik yatim dan duafa di sini bisa belajar dan terus mengembangkan minat dan bakat mereka. Semoga kesibukan mereka menimba ilmu dan keceriaan saat bermain dapat membuat mereka sejenak melupakan rasa rindu pada orang tua tersayang yang sudah tiada. Alhamdulillah, saya baru saja memenangkan lomba cerpen tingkat SD. Saya mondok di sini senang banget karena di sini teman-temannya banyak, ilmunya juga bermanfaat. Ustadz-ustadzahnya juga alhamdulillah baik-baik. Jadi saya di sini betah banget. Suka juga karena bisa belajar nulis. Jadi saya bisa buat karya dari sini. Alhamdulillah saya telah memenangi juara 3 menulis puisi tingkat SD nasional. Alhamdulillah senang karena saya bisa menulis puisi melewati merangkai kata-kata yang indah. Alhamdulillah mondok di sini tuh seru karena di sini tuh lebih baik daripada sekolah yang di luar. Sedangkan untuk mengembangkan minat santri di bidang lain, seperti bela diri misalnya, Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Al-Ikhlas juga mempersiapkan eskul taekwondo yang ternyata juga amat diminati oleh para santri di sini. Karena harapan kami ini adalah mencetak kader santri yang soleh, santri yang baik, santri yang soleh, apapun profesi mereka. Tidak diharuskan anak-anak itu menjadi ustadz, yang penting menjadi orang yang soleh. Kalau ada di antara mereka, ada yang menjadi tentara, maka tentara yang soleh. Ada yang menjadi polisi, polisi yang soleh. Ada yang menjadi dokter, katanya anak-anak dari NTT khususnya. Ada yang menjadi dokter adalah maka dokter yang soleh. Tidak wajib menjadi ustadz yang soleh. Kalau ustadz yang namanya soleh banyak, namun belum tentu soleh. Maka moga-moga anak-anak ke depannya adalah menjadi kader-kader, santri-santri yang baik, yang bisa bermanfaat kelak bagi agama, umat, dan bangsanya. Pemirsa, inilah akhir perjalanan kita dalam Jejak Islam kali ini. Tadi kita sudah sama-sama melihat wujud cinta terhadap anak yatim di Malang, Jawa Timur. Dan semoga tayangan kali ini memberikan kita motivasi untuk jauh lebih mencintai anak yatim. Akhir kata, saya Tika Aziz, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.